Di sini kami akan menjelaskan analisis bisnis model kanvas dari hasil wawancara kami ke toko masker milik store, dan selain itu ada juga hasil dan pembahasan kami, yaitu kelas diagram, activity diagram, use case diagram, dan sequence diagram. Namun sebelum itu, kami akan terlebih dahulu menunjukkan dokumen-dokumen yang telah kami tulis, dimulai dari pendahuluan yang berisi subbab deskripsi umum, yang nantinya bisa dilihat juga di bagian dokumen yang telah dikirimkan. Baiklah, kami akan menjelaskan BMC terlebih dahulu. Business model kanvas toko masker milik store. Toko masker milik store memiliki target pasar, yaitu masyarakat umum yang membutuhkan produk kesehatan. Selain masyarakat umum juga terdapat petugas kesehatan. Lalu yang kedua adalah value proposition. Ternyata toko masker ini memiliki value proposition yang menjual masker dengan harga terjangkau. Selain terjangkau, juga menyediakan warna varian yang beragam dan desain masker yang menarik untuk anak-anak juga. Lalu, yang value proposition yang selanjutnya adalah toko masker ini dapat mengantarkan barang kepada pelanggan yang menjual yang memesan barang secara online. Lanjut. Yang ketiga ada channels. Channels yang ada di toko milik store, yaitu penjualan secara langsung, di mana pelanggan dapat membeli barang dengan cara datang ke toko. Yang kedua, penjualan secara online, yaitu melalui Instagram, WhatsApp, dan Shopee. Yang keempat, ada customer relationship, yaitu melalui sosial media, Instagram, WhatsApp, dan Shopee, dengan cara memberikan diskon dan promo. Kemudian, ada feedback rating. Ini biasanya terdapat di Shopee. Ketika pelanggan siap membeli barang dari toko milik store, mereka akan memberikan feedback rating untuk toko milik store. Lanjut. Oke, selanjutnya itu ada revenue stream. Yang pertama yaitu ada pengantaran barang, dan yang kedua yaitu ada penjualan produk. Produknya seperti masker, tisu, dan hand sanitizer. Kemudian ada key research. Key research yang pertama itu ada SDM, yang termasuk pembeli, pembeli, staf yang ada di toko store. Kemudian ada toko. Yang ketiga yaitu ada produk seperti masker, tisu, dan hand sanitizer tersebut. Dan yang keempat itu ada kendaraan. Selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya itu ada key activities. Dalam key activities itu, milik store itu menjual produk seperti masker, tisu, dan hand sanitizer. Dan juga ada pengelolaan media sosial. Untuk yang selanjutnya ada key partners. Partners dari toko milik store ini supplier produk masker, tisu, dan hand sanitizer. Terus yang terakhir itu ada cost struktur. Biaya pengeluaran dari milik store ini ada 4, yaitu biaya operasional, biaya utilitas atau air dan listrik, biaya pemasaran, dan yang terakhir gaji karyawan. Next. Kemudian ada kelas diagram pemesanan barang pada toko milik store. Di sini ada beberapa kelas, yaitu ada pelanggan, barang, kasir, detail pemesanan, dan pembayaran. Satu pelanggan bisa memilih lebih dari satu barang, dan satu pelanggan memiliki
lebih dari satu detail pemesanan. Satu barang memiliki lebih dari satu detail pemesanan dan satu pembayaran memiliki satu detail pemesanan. Satu kasir bisa memproses lebih dari satu detail pemesanan. Lanjut. Oke, selanjutnya ada activity diagram pemesanan barang secara online. Yang pertama yaitu ada di bagian customer, yaitu melakukan pemesanan barang. Nah, selanjutnya itu ada di kasir, yaitu menerima pesanan dan menunggu pembayaran. Selanjutnya kembali lagi ke customer untuk melakukan pembayaran, yaitu secara transfer. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian kasir, yaitu menerima pembayaran, mempersiapkan barang, dan memberikan barang. Lalu berikutnya yaitu di bagian kurir, yaitu menerima barang dan mengirimkan barang kepada customer, lalu customer menerima barang, lalu kegiatan selesai. Oke, untuk diagram selanjutnya itu ada use case diagram. Di use case diagram ini ada 3 aktor yang saling berinteraksi. Untuk aktor yang pertama itu customer. Customer itu sebagai pemesan barang, memilih barang, pembayaran, dan menerima bukti pembayaran. Untuk aktor selanjutnya itu ada kasir. Sebagai memproses pesanan, memproses pembayaran, dan juga membuat laporan penjualan. Untuk aktor yang terakhir itu ada gudang. Sebagai pengecek stok barang dan juga menyediakan stok barang. Next. Lalu yang terakhir ialah sequence diagram dari pembelian masker di Mili Store. Adapun aktor yang ada yaitu pembeli dan kasir, serta ada objek menu barang dan order. Pembeli atau aktor pembeli ini akan melihat barang di menu barang. Nah, setelah pembeli tersebut melihat barang, pembeli akan memilih barang dan melakukan order. Setelah pembeli melakukan order barang, maka kasir akan menghitung harga barang tersebut. Setelah kasir menghitung harga barang tersebut, kasir akan menyampaikan total barang yang dibeli oleh pembeli. Lalu, pembeli akan melakukan transaksi pembayaran secara tunai. Dan kasir akan memberikan struk dan barang tersebut kepada pembeli. Demikianlah hasil pembahasan kami melalui wawancara dan setelah pembuatan analisis bisnis model kanvas kami dan diagram-diagram yang telah kami buat. Sekian dan terima kasih.